Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, kembali lagi dengan kami dari Banyumas, Jawa Tengah. Bersama saya telah hadir Gus Aung. Assalamualaikum Gus, sehat? Waalaikumsalam, sehat-sehat Gus. Alhamdulillah. Terima kasih Gus Aung. Beliau adalah perwakilan dari keluarga besar Mbah Kiai Muhammad Ilyas Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Terah Pangeran Diponegoro. Pada podcast kami sebelum ini membahas tentang acara Hall Mbah Malik Kedung Baruk, gurunya Pak Lutfi bin Yahya. Mbah Malik adalah putra dari Mbah Kiai Ilyas Sokaraja yang acara itu baru berlangsung sekitar 3 harian yang lalu lah. Kami sudah membahas itu kemarin tentang ketika Pak Lutfi bin Yahya hadir di Banyumas. Nah, tapi rupa-rupanya tidak jadi hadir. Nggak tahu apa alasannya. Padahal sudah ditunggu oleh keluarga besar Mbah Ilyas Sokaraja. Nah, terkait dengan hal itu ingin kami tanyakan kembali atau tanggapan dari keluarga besar Mbah Ilyas yang diwakili oleh Gus Aung ini. Itu gimana Gus? Memang benar tidak datang ya kemarin? Memang kemarin kita tunggu sehari sebelumnya lah. Itu kita tunggu. Memang sekitar sore itu ada kabar. Beliaunya mau datang, tapi kita tunggu sampai malam memang ya tidak datang gitu. Jadi keluarga memang nunggu memang sampai selesai, acara selesai itu kita tunggu, tapi tidak datang. Ya sudah, memang berarti tidak ada itikat untuk memberi penjelasan kepada kita, keluarga Mbah Ilyas. Jadi ya memang apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai durian memang ya menanyakan gitu loh. Karena ini penting, ini menyangkut keluarga, menyangkut keluarga besar Pangeran Diponegoro. Dan kita tahu semua bahwa Pangeran Diponegoro adalah pahlawan nasional ya. Jadi ini penting karena menyangkut sejarah bahwa ada salah satu keturunan dari Pangeran Diponegoro itu dibelokkan. Jadi itu hal penting yang memang harus diluruskan gitu loh. Sejarah akan mencatat itu bahwa kalau ini tidak diluruskan, ini berbahaya. Terutama untuk sejarah. Jadi keluarga memang mengharapkan itu segera secepatnya itu ditanggapi. Ini mau gimana kok bisa seperti ini? Jadi Fik tidak datang kemarin ya? Tidak datang. Pak Lutfi bin Yahya? Tidak. Oke, jadi sudah ditunggu-tunggu oleh keluarga besar Mbah Ilyas, tapi belum datang juga. Padahal itu acara Hall Mbah Malik. Mbah Malik itu diaku guru oleh Pak Lutfi bin Yahya. Sedikit review ya, mungkin ada yang baru melihat tayangan ini. Jadi Gus Aung ini adalah perwakilan dari keluarga besar Mbah Kiai Ilyas yang memang ditugasi untuk mengawal pelurusan sejarah Mbah Ilyas. Bagaimana pernah saya bahas bahwa Mbah Malik itu bin Kiai Haji Muhammad Ilyas, Mbah Ilyas bin Ali Dipowongso, bin Pangeran Diponingrat, bin Pangeran Diponegoro, bin Sultan Hamengkubuwono III. Ini sedikit review. Jadi ini bukan hanya persoalan Sokaraja, memang betul Gus Aung, bukan hanya persoalan Sokaraja, tapi persoalan bangsa negara, persoalan Pangeran Diponegoro yang tidak lain adalah sosok pahlawan nasional bangsa kita ini. Jadi sudah ditunggu setidaknya kan sekitar setahun ya Gus ya, Tabayun dari Pekalongan. Setahun lebih bahkan ya, tapi belum datang juga. Padahal keluarga besar Mbah Ilyas sudah menunggu, berharap agar Pekalongan sowan segera ke
keluarga besar Mbah Ilyas untuk menjelaskan itu semua. Jadi mungkin dari video ini, dengan video ini adalah penegasan bahwa kedatangan Pak Lutfi bin Yahya ke Sokaraja itu adalah hal yang sangat penting untuk menjelaskan segala sesuatunya. Review juga mengapa ini ditunggu, karena Pak Lutfi bin Yahya menuliskan dalam buku Aurat Thoriqohnya itu ketika tawasul dengan guru-gurunya, itu diantaranya di situ dituliskan ila hadrati Mbah Malik bin Ilyas bin Yahya. Nah, ini yang menjadi persoalan ini bin Yahyanya ini. Kok bisa Mbah Ilyas menjadi bin Yahya? Nah, itu tidak benar ya Gus ya? Enggak, itu tidak benar itu. Nah, nggak benar. Yang benar adalah Mbah Ilyas bin Ali Dipowongso. Nah, Mbah Ali Dipowongso juga menjadi persoalan juga. Karena Mbah Ali Dipowongso itu makomnya di Purwokerto sini, tetapi kenapa ada Mbah Ali Dipowongso yang makomnya di Pekalongan? Ya. Ini juga ditunggu klarifikasinya dari Pak Lutfi bin Yahya. Klarifikasi siapa yang bikin makom Mbah Ali Dipowongso di Pekalongan itu? Karena makom Mbah Ali Dipowongso itu di Purwokerto atau di Kabupaten Banyumas, kan gitu. Nah kemudian Gus, mungkin masih ada harapan, pesan-pesan yang disampaikan kepada Pekalongan, kenapa kemarin tidak datang gitu. Seharusnya seperti apa gitu. Ya kita berharap keluarga itu dari mereka kooperatif untuk menjelaskan bahwa karena ini menjadi di sini kita memang ada tim kerja, ada tim dari keluarga itu tentang pelurusan sejarah Mataram Islam di Ngayogyakarta Hadiningrat. Dan salah satunya itu tentang ada KRT Sumudiningrat dan Pangeran Diponegoro. Itu karena akan menjadi sebuah buku. Nah, di buku itu mengenai sejarah itu kan penting kalau ada seseorang yang membelokkan itu perlu diluruskan dulu. Jadi ini jadi hal yang sangat penting untuk dari beliau untuk menjelaskan nih alasannya apa kok menjadi bin Yahya. Memang kalau memang ada bukti akurat yang relevan yang bisa dijelaskan kepada kita, tunjukkan gitu. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Berarti kita ada kesalahan katakanlah itu ya, ngomong enggak apa-apa, kita akui saja gitu ya. Iya, jadi kita fair aja gitu loh maksudnya. Ini salah, ada kesalahan cetak atau kesalahan apa, tapi diakui dulu gitu loh. Oh ini seperti ini. Kita maafkan lah ya. Nah itu tidak masalah, kita sesama Muslim gitu kan, tetap kita utamakan kekeluargaan untuk seandainya mau mengakui kesalahan. Iya, tidak masalah wong itu. Ini sejarah gitu loh. Jadi ini penting. Jadi memang oke lah, ayolah kita sama-sama putra bangsa lah ya. Harus menjaga apa yang menjadi tanggung jawab kita untuk ke depan, untuk anak cucu kita. Kalau ada yang tidak benar, ayo kita benarkan. Karena saya yakin kebenaran itu pasti akan tidak akan salah alamat, gitu loh. Gitu loh. Pasti dia itu akan muncul kebenaran itu. Jadi ayolah kita sama-sama untuk memperbaiki itu, gitu loh. Jadi kalau menurut Gus Aung, ketidakhadiran Pak Lutfi bin Yahya ke Banyumas terkait ditunggu-tunggunya untuk tabayun itu lebih karena faktor apa menurut Gus Aung? Apakah tidak berani ataukah mungkin merasa benar atau apa gitu kira-kira? Saya kurang paham ya, karena kemarin ada pembicaraan itu bahwa ada yang ceramah menggantikan beliau, itu mengatakan ya kita harus suruh tabayun ke Pekalongan gitu kan, jadi lucu gitu. Oke. Ya seharusnya Pekalongan yang ya iyalah, apalagi dia penganut Thoriqoh. Tahulah ada bahwa apapun murid itu kepada guru, ke guru gitu. Ini orang yang ngomong ini lucu. Dia seorang penceramah ngomong seperti itu. Siapa itu yang ngomong? Kurang paham, saya juga nggak kenal orangnya. Habib. Dan nggak pengen kenal gitu. Habib jelas. Saya juga nggak pengen kenal juga gitu loh. Ngawur jadi itu. Suruh ke sana, ini kan lucu. Berarti gitu. Habib itu ngomong
pihak keluarga Mbak Ilyas suruh ke Pekalongan. Pekalongan seperti itu. Ini lucu gitu kan. Bajuk Jadi, gitu. Cara Bang Banyumas bajuk gitu. nah, ya jadi Saru. apa namanya itu saya sih hanya lihat sepintas di video gitu loh, tapi jadi rancu gitu loh. Ini Oh orang itu paham disampaikan kok di nggak? ceramah ya? Ya disampaikan di publik itu pas ceramah gitu Oh, kan. Jadi ya nggak bener lah. Iya dong, etika apalagi Toriko tadi bener Nah, ya kalau orang nyantri pernah mondok, pernah nyantri hal seperti itu ya pasti ketawa gitu loh. Ya iyalah. Kalau dia orang ya terkenal Habib terkenal, dia ceramah ke sana sini, hal seperti itu dia nggak paham, itu Betul, kan betul. lucu. Ya, walaupun jabatannya hari ini Watimpres, walaupun jabatannya Ketua Sufi Dunia sekalipun, tapi kalau dia ngaku muridnya Mbah Malik, ya, mestinya dia yang harus sowan ke Banyumas. Itulah adab etika murid kepada guru. Saya sepakat dengan Gus Aum. Yang harus tetap Bayun adalah Pekalongan ke Banyumas, ke Sokaraja. Bukan dibalik, itu namanya suul adab kalau menurut saya. Dan kita keluarga itu nggak mau loh ya, ada time itu kok diwakili oleh seorang gitu. Oh, ada yang mau Umpamanya ada seperti itu. Karena kemarin ada yang nanti biar dijelaskan ada perwakilan. Ini nggak usah, saya nggak kenal. Saya nggak mau, nggak butuh itu perwakilan apa ini. Saya nggak butuh orang itu. Betul. Jelaskan, ayo dijelaskan baik-baik. Ayo ini kok jadi seperti ini, itu jelaskan. Itu enak. Tapi jangan loh kalau wakilkan itu cuma dengar dari orang terus diwakilkan, kan lucu. Ini enggak yang begini, saya enggak mau lah. Iya dong. Pentingannya apa gitu. Berani berbuat ya harus berani bertanggung jawab kan? Ya harus seperti itu. Ya masa diwakili, apa maksudnya diwakili? Takut apa gimana gitu? Masa sekelas seorang pemimpin sufi dunia bisa takut menghadapi kenyataan gitu. Karena kita tetap mengedepankan kan kekeluargaan. Ya. Itu tetap kita kedepankan. Saya ngomong di mana-mana juga seperti itu. Betul, betul. Kita nggak ada kebencian, nggak ada permusuhan, itu nggak ada. Semua harus butuh kedekatan itu kan memang harus dikedepankan. Bahwa kalau mereka itu salah, hal-hal yang salah dikoreksi, ayo kita perbaikilah bareng-bareng gitu. Betul, betul. Ini buat sejarah bangsa kita kok, bukan buat bangsa Yaman atau bangsa bukan untuk keluarga Afrika Mbak Ilyas atau mana. semata ya. Bukan. Iya, karena Mbak Ilyas adalah terah di Diponegoro. Kalau Mbak Ilyas bin Yahya berarti kan sama saja dengan bin Yahya kan Pangeran Diponegoro kan? Nah, betul. Lah ya, kan tidak mungkin ada Mbah Ilyas bin Yahya sendiri tiba-tiba muncul dicangkokkan kan? Berarti kan menuduh atasnya juga bin Yahya kan? Nah, begitu. itu dari mana gitu loh. Kita semua datanya ada semua kok. Kita dikasih dari keraton, ada data-data komplit dari mereka, kita dikasih semua ini loh. Iya, catatan keluarga itu seperti ini gitu loh. Jadi tidak ada itu yang kayak gitu. Oke, Gus Aum. Ini seandainya ini kan kalau saya lihat ya keluarga Mbah Ilyas di Banyumas ini menurut saya sungguh sabar luar biasa loh. Dari beberapa podcast yang kita lakukan sejak setahun terakhir lebih masih memberikan peluang untuk kekeluargaan. Ini menurut saya luar biasa. Kesabaran dan etikat baik dari keluarga besar Mbah Ilyas Terah Diponegoro di Banyumas. Gitu. Nah, seandainya terus ditunggu-tunggu tidak ada etikat baik, tidak ada kabar baik, ini kira-kira apa yang akan ditempuh oleh pihak keluarga? Kalau kita sih untuk melangkah hal yang lebih lanjut seperti yang kemarin pernah saya utarakan, itu seperti itu. Tapi lah, oke lah, nanti kan kita ada rencana kan memang insya Allah di hall besar Pangeran Diponegoro itu kan rencana Banyumas mau mengadakan itu. Ya, Jadi syukur-syukur sebelum itu kan sudah ada penjelasan itu, jadi itu menjadi suatu hadiah yang luar biasa buat keluarga gitu loh. Jadi ada semacam
kejelasan gitu loh. Jadi itu sangat kita harapkan itu. Oke ya, itu sekali lagi saya sampaikan betapa sabarnya keluarga besar Pangeran Diponegoro di Banyumas ini, karena beberapa momen sudah setahun lebih ditunggu tabayun dari Pekalongan belum ada. Diharapkan ya kita ini insya Allah ya, ini masih dalam rencana awal, insya Allah Perjuangan Wali Songo Indonesia ya, PWI Laskar Sabilah Kabupaten Banyumas akan bekerja sama dengan IKABADI ya. Kita lagi wacanakan ke situ. Ya, Ikatan Keluarga Pangeran Diponegoro Banyumas sedang berencana untuk menggelar Hall Akbar Pangeran Diponegoro. Bagaimana kita tahu Pangeran Diponegoro wafat pada tanggal 8 Januari 1855. Jadi insya Allah kalau nanti tidak ada halangan, kita akan adakan Hall Akbar Pangeran Diponegoro di Banyumas ini. Kita harapkan mudah-mudahan tadi sebagaimana sudah disampaikan oleh Gus Saung, sebelum itu terselenggara Pak Lutfi bin Yahya Pekalongan sudah memberikan tabayun, penjelasan mengapa Mbah Ilyas menjadi bin Yahya. Tetapi seandainya sampai pada acara Hall kok belum ya, jangan salahkan siapa-siapa ya. Betul. Kalau kemudian nanti semakin hancur, semakin jatuh nama baiknya Pekalongan, karena kita anggap tidak ada etikat baik untuk menyelesaikan itu secara kekeluargaan. Oke, yang terakhir Mas Aung, itu kemarin acara Hall Mbah Malik kemarin perkembangannya dibanding yang sebelumnya seperti apa? Saung, semakin ramai, semakin sepi, itu gimana? Kalau dulu kan pasti ramai sekali hallnya Mbah Malik itu, jalan-jalan macet, banser-banser penuh itu. Kemarin gimana? Ya kalau kemarin saya yakin kan yang datang itu karena penghormatan kepada Mbah Malik. Karena Mbah Maliknya ya? Ya, karena apapun beliau seorang guru, seorang orang tua dari kita semua di Banyumas ya? Banyumas tuh ulama besar. Itu. Jadi mulai dari anak-anak, cucu-cucu, mungkin dari santri-santrinya dulu itu yang pernah mondok di situ, gitu. Jadi penghormatan yang luar biasa kepada beliau, gitu. Bukan karena kedatangan yang lain, gitu ya. Iya. Bukan karena Pak Lutfi lah ya. Ya. Dan para Habib-Habib yang lain yang datang di situ gitu. Bukan. Karena pengamanan kemarin gimana? Pengamanan. Pengamanan kemarin saya lihat, karena saya sebentar aja ya, hanya. Perlu diketahui ya, Gus Saung ini rumahnya hanya berjarak ratusan meter dari lokasi hallnya Mbah Malik. Jadi sangat akurat kalau beliau memberikan penjelasan. Gitu. Lanjutan Gus. Ya, kemarin pengamanan memang dari aparat terkait. Memang pengamanan kemarin tuh full lah ya, banyak. Terus dari banser itu ya hanya sebagian kecil lah, karena memang tidak begitu ramai kemarin. Oh, bansernya nggak seperti dulu. Kalau dulu kan full banser itu. Udah kemarin sedikit ya. Itu banyak banyak yang dari luar daerah juga. Jadi nggak karena nggak seramai yang sudah gitu. Gitu ya. Jadi, artinya ada perubahan signifikan ya setelah polemik Habib ini ya. Betul. Jadi kita ya ikut prihatin di situ ya. Pertama ikut prihatin. Akhirnya Mbah Maliknya kena dampak ya. Nah itu loh. Jadi mungkin kalau ada penyelesaian yang lebih baik itu mungkin ya enggak seperti inilah ya. Gitu ya. Gitu loh. Jadi oke. Semoga ke depannya ada perubahan yang baik gitu. Ya setelah ada penjelasan keputusan yang final, saya kira akan kembali seperti semula oleh Mbah Malik. Oke, terima kasih Gus Saung atas waktunya. Ada hal lain yang mungkin mau ditambahkan, dipesankan? Paling itu ada cukup. Mungkin kita tunggu perkembangan, karena di keluarga sendiri kan memang ada pertemuan nanti di bulan
depan ya, ada pertemuan Keluarga Mbah juga. Ilyas. Keluarga Mbah Ilyas. Nanti mungkin ada hal-hal penting baru nanti Oke. kita sampaikan. Oke, baik. Terima kasih Gus Aung atas penjelasannya. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Demikian bincang-bincang kami dengan Gus Aung sebagai perwakilan dari keluarga besar Mbah Ilyas terkait dengan polemik Mbah Ilyas yang dibin Yahyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.